Ya, satu orang ibu-ibu, dia berkata, seandainya di kampung saya ini datang orang kaya dari luar negeri pulang ke Indonesia, duitnya terlalu banyak, nggak tahu mau buat apa, dan kemudian satu kampung ini diberikan uang 50 juta setiap orang, dan satu ibu-ibu berkata, bilang, waduh asik banget, aku akan memperbaiki dapurku. Aduh, dapurku udah jelek banget, dan alat-alat juga mau dibeli, piring, mangkok, sendok, garpu, dan kompor yang udah pada rusak semuanya aku akan beli. Dan satu ibu lagi bilang, kalau saya dapat 50 juta saya akan beli baju, saya akan shopping online, saya akan pilih baju yang saya suka, dan saya akan ganti baju saya tiap hari dengan baju yang bagus seperti orang-orang kota, seperti artis-artis begitu gitu. Ibu yang ketiga bilang, kalau saya dapat uang 50 juta saya akan beli emas, ya saya akan pakai perhiasan, ya pakai buat anting, buat kalung, buat gelang dan lain sebagainya. Wah, saya happy banget kalau saya punya emas banyak begitu ya. Dan ada satu ibu lagi bilang, kalau saya dapat uang 50 juta saya simpan dulu duitnya, tetapi satu hal saya akan minta kepada yang kasih uang itu, ya pasti orang kaya, anaknya pasti ganteng, anaknya buat calon mantu saya. Ibu yang satu bilang, nggak bisa, saya yang paling senior di sini, saya mau ambil dia mantu buat saya, ya. Nggak bisa, ibu yang kedua bilang, nggak bisa, anak saya, gadis saya itu lebih cantik, ya. Kalau anak saya cantik, pasti itu tuan itu anaknya pasti suka dengan anak saya. Ibu yang ketiga bilang, nggak bisa, anak kamu biar cantik tapi malas, ya, nggak bisa kerja, tapi anak saya pintar masak, rajin dan lain sebagainya, pintar ngerawat rumah. Nah, ibu yang ketiga bilang, enggak, ini adalah gagasan saya, ini adalah yang saya utarakan, saya mau dia jadi mantu saya. Gak bisa, pokoknya anak saya paling cantik, gak bisa anak saya paling pintar, gak bisa anak saya ini, pokoknya saya mau jadikan anak orang kaya itu jadi mantu saya, gak bisa. Dan akhirnya mereka ribut setengah mati, saking memperebutkan calon menantu yang tidak ketahuan siapa sebenarnya. Ini yang kita sebut pepesan kosong, ya. Apa yang dimaksud dengan pepesan kosong? Pepesan kosong itu adalah cerita angan-angan yang tidak tahu kejuntrungannya. Nah, sekarang cerita pepesan kosong ini benar-benar yang tidak bermakna. Dan apa hubungannya dengan kita pada hari ini? Topik kita hari ini adalah tentang kubur kosong, ya. Tentang kuburan kosong dengan pepesan kosong, atau jauh berbeda? Enggak, sama sekali. Ya, pepesan kosong itu tidak ada maknanya. Sedangkan kalau kubur kosong itu maknanya sangat luar biasa, membuat setiap orang berhati gembira. Sedangkan pepesan kosong hanya berangan-angan saja. Nah, hari ini kita akan melihat satu cerita tentang kubur kosong. Kubur kosong itu bukan main-main, walaupun sering dibuat main-main sama orang-orang, terutama orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak seiman, ya memang kubur itu kosong. Kita lihat kubur kosong, tetapi itu ada maknanya yang sangat luar biasa. Ya, kita akan membaca firman Tuhan dulu terlebih dahulu. Yang pertama dari Matius pasal yang ke-28, Matius pasal 28 ayat yang pertama, tentang kebangkitan Tuhan Yesus. 28 ayat pertama, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ya, itu dari Matius. Sekarang kita lihat dari Matius terus ke Markus. Markus pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur
Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, nampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu dari Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24 ayat 1 ya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Ya, batu sudah terguling dari kubur itu. Yang terakhir, Yohanes yang ke-20. Ayat pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Batu telah diambil dari kubur. Berarti sudah terguling. Sudah tidak ada mayatnya. Sudah tidak ada Tuhan Yesus di sana lagi. Ya. Nah, ini dari keempat Injil dengan cerita yang unik sekali. Murid-murid Tuhan Yesus menuliskannya. Jadi kubur kosong, memang itu kubur kosong ya. Jadi memang itu kubur kosong. Tetapi ada yang mengolok-olok, masa kubur kosong pasti dicuri. Curi sama siapa? Pasti sama murid-muridnya. Nah, jadi banyak orang yang mengolok-olok ya. Jadi dicuri mungkin sama murid-muridnya. Kalau enggak, siapa yang curi? Siapa yang mau curi mayat begitu ya? Nah, jadi mereka banyak yang mengejek sampai sekarang ya. Sampai sekarang juga mereka masih banyak yang mengejek ya. Masa bangkit sih gitu kan? Enggak mungkin kalau dia bangkit, dia kan manusia, dia kan nabi seperti biasa. Nabi itu seperti kita juga manusia. Nah, jadi nggak mungkin dia bangkit. Nah, kita melihat hal ini, kita melihat dari Alkitab ya. Kita percaya kepada Yesus Kristus dan percaya kepada Alkitab sebagai firman Allah, sebagai firman yang diwahyukan, diinspirasikan oleh Allah ya. Jadi kita mengambil sumber inspirasinya, sumber semuanya ini dari Alkitab, bukan dari Google begitu ya. Nah, yang pertama kita melihat dari Matius pasal yang ke-27 ya. Matius pasal yang ke-27 ya. Matius pasal 27 tentang kubur ya, tentang kubur lagi. 27 ayat 62 sampai 66 ya. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, dua golongan ini ya, bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu, Yesus itu dibilang penyesat ya. Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Curiga dia ya. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Dikasih penjaga. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Ya. Ini adalah Alkitab, tertulis di dalam Injil Matius, bahwa kubur Yesus dijaga. Kubur Yesus dijaga, nggak main-main ya. Bukan main-main ini. Yang jaga itu hebat ya. Jadi kita melihat bagaimana bisa dicuri ya. Kalau kubur itu dijaga dengan baik ya. Di ayat yang ke-63 itu dikatakan orang-orang Farisi dan ahli-ahli orang-orang Farisi ini berkata, para imam ini berkata, si penyesat. Jadi Yesus dikatakan penyesat.
Padahal yang menyesatkan siapa? Ya, Yesus menjalankan tugas daripada Allah Bapa, ya. Jadi kita melihat kembali ke tentang kubur kosong, ya. Mayatnya dicuri. Masuk akal apa tidak? Kalau kita lihat tadi dari ayat tadi, nggak mungkin, nggak masuk akal. Nah, kalau tadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, nggak mungkin hilang, nggak mungkin bangkit, itu tidak masuk akal. Nah, kita tidak masuk akal dia dengan tidak masuk akalnya kita berbeda. Kita ada dasarnya. Dasarnya itu adalah firman Tuhan. Kita lihat, tidak mungkin mayatnya itu hilang. Kita lihat tadi ya, bahwa kuburnya itu dijaga. Satu, kuburnya dijaga. Dijaganya sama siapa? Dijaganya sama tentara Romawi, ya, bukan sama hansip, bukan sembarangan orang yang menjaganya. Ini adalah orang hebat yang menjaganya. Ya, jadi kita melihat kalau penjaga tentaranya Romawi, kalau dia lalai melakukan sesuatu, hukumannya mati, ya, dihukum mati dia kalau lalai menjaga. Nah, kita lihat juga tadi di dalam Matius yang ke-28, waktu dia menjaga, ada wanita-wanita yang datang melihat kubur Yesus. Tiba-tiba malaikat datang menggulingkan batu yang besar itu. Nah, jadi penjaga-penjaga ngapain? Pada saat itu dia terkejut, kaget, bahkan dikatakan dia seperti orang mati melihat keajaiban. Tiba-tiba ada malaikat yang membuka pintu. Nah, jadi itu adalah dia salah satu saksinya bahwa ada malaikat yang membukakan pintu kubur itu. Nah, jadi penjaga-penjaga itu adalah penjaga Romawi, penjaga yang bukan main-main, dijaga dengan baik, ya. Ini perintah daripada Pilatus, jaga dengan baik. Yang kedua, kita lihat kubur itu kosong. Nah, kita melihat kubur itu ditutup sebenarnya. Kubur itu ditutupnya pakai apa? Pakai kertas atau pakai seng, atau pakai besi biasa, atau pakai kayu. Tidak, tadi katakan pakai batu besar. Jadi ditutupnya pakai batu yang besar. Jadi batu itu bukan bisa dipegang oleh satu orang, pegang begini saja, bukan. Tetapi harus 2, 3, 4, 5 orang itu baru bisa menggeserkan batu itu. Jadi tidak gampang, tidak mudah karena batunya besar. Jadi itu yang kita lihat, batu yang sangat besar itu yang kalau digeser itu pasti berbunyi. Ya, berbunyi, orang-orang juga akan tahu. Nah, itu kalau misalnya penjaganya tidur, ya, itu juga akan bangun. Karena apa? Bunyi gesekan batu dengan batu, bunyi itu, ya. Kalau nggak percaya coba aja, ya, kita antara batu dan batu yang sangat besar bergeser itu akan bunyi. Masa penjaganya tidak peka? Penjaga itu peka, ya. Itu yang kedua, ya, batu kuburnya itu ditutup. Yang ketiga, jadi kubur itu kosong, tapi kubur itu sebelumnya sudah disegel. Kalau disegel itu sama juga dengan dimateraikan, ya, dimateraikan. Jadi kalau udah dimaterai itu tidak boleh seorang pun membuka, ya. Tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Ini adalah perintah. Ini adalah dari pemerintah, ya. Jadi tidak boleh, itu sudah dimateraikan. Jadi tidak boleh seorang pun yang mengambil. Makanya itu penjaganya yang menjaga dengan ketat, ya. Nah, dari ketiga ini, penjaga, terus ditutup, dimateraikan, ini sudah membuktikan. Tapi kalau mereka masih curiga bahwa ini adalah dicuri, oke. Kalau seandainya dicuri sama murid-murid Tuhan Yesus, kenapa murid-murid Tuhan Yesus tidak dicari sama Pilatus, sama tentara? Kenapa? Kenapa tidak dicari? Nah, ini yang penting, ya. Jadi ini adalah ulah daripada orang-orang yang memang tidak suka dengan Tuhan Yesus, begitu, ya. Jadi jika mereka menyangka dicuri sama murid-muridnya, ya, ini adalah kan perintah daripada
Pilatus harus menjaga. Kalau sampai dicuri, penjaganya itu yang akan menanggung resikonya. Jadi kalau kita melihat di sini, murid-murid pada saat kubur kosong itu justru dia menikmati apa? Menikmati kehadiran daripada Yesus yang sudah bangkit. Pada saat dia berada di dalam rumah bersama beberapa orang murid Tuhan Yesus menampakkan diri. Ya, dia menunjukkan tangan yang bekas dipaku, dia menampakkan dirinya, dia bercerita kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya sangat bersuka cita dan luar biasa. Ya, kenapa tidak ditangkap sama orang-orang prajurit itu? Ini adalah satu pertanyaan yang besar yang kita pertanyakan kepada mereka yang curiga akan hal ini. Kita melihat ini tentang curi-mencuri mayat Yesus ini adalah ulah siapa? Ya, ulah daripada orang yang iri, ulah daripada orang yang dengki. Yaitu siapa? Yaitu mahkamah agama. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-28. Ya, Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Dusta mahkamah agama. Ya. Ketika mereka di tengah jalan, ini adalah tentara. Ya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang-orang dari penjaga itu. Jadi beberapa orang penjaga. Jadi penjaganya tidak semua, ya. Penjaganya separuh mungkin, ya. Penjaga itu dia ke kota dan memberitahukan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mau diceritain, ya, semua kejadiannya itu. Dan ayat yang 12, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah uang. Sejumlah besar uang. Uangnya besar, banyak, ya, kepada serdadu-serdadu itu. Berarti serdadu-serdadu itu tidak semua, ya, tidak semua dikasih tuh, ya. Jadi separuh. Jadi beberapa yang bertemu dengan para imam dikasih sejumlah besar uang. Ya, ayat 13. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya Yesus itu, murid-muridnya penyesat itu, ya, datang malam-malam mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri kepada Pilatus, begitu, ya, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Jadi tidak dipenggal, ya. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Sampai firman Tuhan ini ditulis, tersiar kabar bahwa Yesus mayatnya dicuri. Kubur kosong itu mayatnya dicuri. Nah, cikal bakal penipu, ya, sampai sekarang masih ada, ya, masih banyak orang yang mengatakan dan percaya. Dan tidak mau percaya kepada firman Tuhan yang lain, dia percayanya kepada yang ini, ya, kepada si orang yang mahkamah agama ini. Mahkamah agama harusnya meluruskan jalan yang bengkok, tetapi ini membengkokkan jalan yang lurus. Ini repot ini kalau seperti begini, ya. Jadi kita melihat di sini cikal bakal tentang mencuri ini adalah ulah daripada mahkamah agama ini. Mahkamah agama yang menjadi raja dusta pada saat itu, ya. Jadi kita lihat. Tetapi kalau memang dicuri, ya, sekali lagi, kalau memang dicuri oleh murid-murid, kenapa murid-murid tidak ditangkap, ya? Kenapa serdadu-serdadu itu tidak dipenggal? Nah, itu kejadian yang aneh, kan, di luar dugaan. Nah, ini pasti ulah mahkamah agama yang menceritakan dengan tipu muslihatnya kepada Pilatus. Dan kita melihat di sini masa bodoh, dia mau ngomong apa?
Tetapi yang terpenting adalah murid-murid pada saat itu menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit, kubur sudah kosong. Tuhan Yesus tidak ada di sana lagi. Tuhan Yesus sudah bangkit, menampakkan diri kepada murid-murid di setiap perjumpaan mereka. Berapa murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu yang berjumpa dengan dia. Dia menampakkan diri kepada banyak orang, bahkan kepada 500 orang sekaligus dia menampakkan dirinya. Dan ini adalah realita. Ini adalah satu kenyataan, dan akhirnya murid-muridnya ini menjadi orang yang bukan menjadi penakut lagi. Jadi mereka yang menjadi hatinya menjadi berdebar-debar, bergembira karena sukacita, karena menerima berita dan sudah menyaksikan Yesus berhadapan langsung kepada mereka, yaitu Yesus sudah bangkit. Dan haleluya, puji Tuhan. Dan kita melihat di sini berita daripada kubur kosong ataupun berita kubur kosong ini boleh memberikan kekuatan bukan hanya kepada murid-murid pada saat itu, juga kepada kita. Karena apa? Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan dia adalah benar, dia adalah Tuhan. Sesuai apa yang sudah dikatakan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Sehingga dari kubur kosong ini kita bersyukur mempunyai Allah yang hidup, ya. Bersyukur mempunyai Allah yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Sampai sekarang kita memuji nama Tuhan karena kita mempunyai Allah yang hidup. Dan kita juga bersyukur yang kubur kosong ini merupakan satu kubur yang sungguh-sungguh menyaksikan bahwa Allah yang sudah bangkit, Allah sudah kembali menjadi Allah yang hidup. Dan kita melihat di sini, walaupun kubur kosong, ya, kubur kosong itu membuktikan Allah yang hidup. Dan kubur kosong, hati kita penuh dengan sukacita. Hati kita selalu dipenuhi dengan sukacita dan happy, ya, dan bergembira. Dan hati kita juga penuh dengan semangat. Semangat apa? Semangat melayani, semangat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan hati kita juga penuh dengan pujian, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Menghadapi hari esok, menghadapi hari depan kita, hanya kita berserah kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hal ini. Yang hari depan yang penuh dengan harapan. Biarlah Tuhan memberkati kita dengan kubur kosong. Hati kita penuh sukacita. Hati kita bergembira. Hati kita penuh semangat. Hati kita penuh pujian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari Paskah, di mana hari Tuhan Yesus bangkit. Bangkit bagi kami orang-orang yang berdosa. Kubur kosong yang membuktikan bahwa Engkau hidup. Engkau sudah bangkit, Engkau sudah tidak ada lagi di dalam kubur. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur sehingga kubur kosong itu membuat setiap kami, membuat murid-murid yang terlebih dahulu menyaksikan sebagai saksi hidup. Mereka sebagai murid yang berbahagia, sebagai murid yang penuh sukacita karena Tuhan yang sudah bangkit. Bukan hanya murid-murid, tetapi kepada orang-orang, lebih daripada 500 orang yang menyaksikan akan kebangkitan, penampakan daripada Tuhan Yesus itu. Dan pada hari ini Tuhan, kami sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan yang sudah menyaksikan dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan sudah bangkit bagi kami, Tuhan hidup di dalam hati kami, sehingga hati kami penuh dengan hati ucapan syukur, hati kami bergembira, hati kami berbahagia, dan hati kami penuh dengan pujian, hati kami penuh dengan satu semangat untuk melayani Tuhan. Dari segala situasi apapun yang kami hadapi di dalam dunia ini, terutama sekarang ini Tuhan, dalam menghadapi virus corona Tuhan, kiranya Tuhan yang terus memberikan semangat itu, semangat kebangkitan, semangat sukacita
yang daripada surga. Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan terus menolong kami supaya kami, Tuhan, tidak lagi dirundung akan duka cita, tetapi hati kami terus bersuka cita karena Tuhan sudah bangkit untuk setiap kami. Tuhan Yesus, Bapa di surga, Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami. Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah bangkit buat kita. Haleluya, puji Tuhan.